Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat Badan Anggaran untuk usulan mendahului anggaran kami datang dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat hari ini pertama kita ingin mendengar langsung pelaksanaan menurut anggaran tahap pertama yang 25 miliar kemarin. Kedua, hasil rapat kita dengan teman-teman tim TAPD maupun dengan IDI dan tim Satgas Penanggulangan Corona ini, maka DPRD melihat bahwa ada poin-poin yang sangat urgent yang belum terakomodir di dalam perubahan anggaran 25 miliar kemarin. Yang ketiga, bahwa harapan kita agar rapat anggaran ini sampai di sini jangan sampai kita nanti rapat keburu virusnya keburu menyebar kemana-mana. Yang penting bagi DPRD kita butuh sebuah action. Jika DPRD sudah memberi ruang yang sangat luar biasa, maka harapan DPRD, kekhawatiran masyarakat bisa kita jawab dengan sebuah kerja nyata sehingga kita bisa mengurangi keresahan masyarakat terhadap penyebaran virus COVID-19 ini. Kami mintakan kepada Pak Wagub untuk menyampaikan poin-poin yang kami sampaikan tadi. Dan nanti kami juga untuk minta teman-teman dari IDI memberi masukan dan saran terhadap kepentingan anggaran ini apa-apa saja. Kepada Pak Wagub, kami persilakan. Bapak Ketua, kami laporkan bahwa waktu beberapa yang lalu memang sudah bulan kita bahwa itu adalah 25 miliar. Tapi kemudian begitu kami lihat kembali, ternyata kemudian ada hal yang belum masuk, yaitu yang berkaitan dengan rapid test. Nah, kemudian dari rapid test itu juga mengenai masalah asistensi atau honor pada petugas. Itulah yang merubah, kemudian terjadinya perubahan dari tataran dinas kesehatan. Tapi untuk yang dari tim BPPD kelihatannya masih tetap adalah 3026.425.000. Di dinas kesehatan dia menjadi 21.173.575.000. Oleh karena itulah hal ini dia berubah menjadi 26 seluruhnya. Namun demikian saya berpendapat kita melihat ulang lagi apa yang sudah disusun daripada tataran tim anggaran dan juga dari masing-masing dinas dan provinsi Kepulauan Bangka itu masih ada nggak kira-kira yang tertinggal daripada apa yang sudah tersusun tersebut. Untuk itu akan ada lebih baiknya Pak Pimpinan, Pak Ketua Dewan, saya memintakan izin agar masing-masing daripada dinas ini kepada dinas kesehatan dan BPPD ini menjelaskan rincian tersebut. Memang kita mendapatkan tambahan 1 miliar untuk salah satunya adalah pengadaan rapid test. Tetapi kemarin kami dengan versi juga melakukan rapat dan kami juga mendengar langsung Pak, dalam kondisi sekarang kita memang masih kekurangan untuk ruang isolasi Pak, sehingga tadi apa yang disampaikan Pak Ketua kemungkinan itu memang perlu Pak. Kebutuhan ruang isolasinya berapa? Kita begini Pak, dalam waktu singkat ini itu kira-kira kan hanya 1 minggu 2 minggu itu akan ada perbaikan. Karena itu kami sebenarnya ingin menganggarkan di badan diklat ini kita siapkan untuk PDP yang ringan itu bisa dimasuk ke di badan diklat dulu, dan ODP yang memang berisiko tinggal. Badan diklat kita jadikan satu rumah isolasi ruang isolasi, tetapi khusus untuk PDP ringan dan ODP yang memang berisiko. Kebutuhannya berapa ruangannya, anggarannya berapa, langsung aja biar juga teman-teman DPRD kita nggak usah itu aja. Misalnya mohon maaf,
Badan Diklat kita akan jadikan tempat untuk DP yang ringan maupun OPD yang berat. Kira-kira kebutuhan yang ringannya berapa, yang berisikonya berapa, anggarannya berapa. Punya data juga dari pertemuan dengan beberapa direktur rumah sakit bahwa saat ini semua rumah sakit hanya punya ruang isolasi substandar, bukan untuk COVID, itu tanda petik. Hanya ruang isolasi, contoh TBC dan terisolir. Kemudian dari hasil pertemuan itu, saya sekarang menjawab pertanyaan Pak Ketua. Sebenarnya kami sudah memutuskan tidak boleh ada, saya dari ID dan dari PRC, tidak boleh ada satu rumah sakit pun yang menolak pasien apakah ODP atau PDP. Sudah diputuskan. Kalau ada satu rumah sakit merawat PDP, itu sudah Pak, SOP sudah kita buat. Dan harus dirujuk ke rumah sakit dan ternyata penuh, dia rumah sakit tersebut wajib merawat pasien sampai kosong yang tempat rujukan. Itu satu. Wajib merawat, tidak boleh dilemparkan kemana-mana. Sehingga saya bilang apa yang ada, jadi harus punya ruang terisolir walaupun belum standar. Jadi tidak ada kata penolakan pasien. Jadi sepakat. Nah, untuk itu seandainya PDP tersebut sudah mulai banyak sehingga rumah sakit yang merujuk pun penuh, makanya kami usulkan satu tempat di luar rumah sakit yang seperti diusulkan untuk antisipasi perujuk maupun yang dirujuk penuh. Karena menurut saya kalau ODP saja dalam aturannya adalah bisa dirawat mandiri di rumah. Kalau semua di rumah sakit masih tidak cukup. Jadi kita konsentrasi PDP ringan pun menurut aturan DKPS rawat di rumah dengan mandiri. Yang kita takutkan sedang berat di rumah sakit. Kalau di rumah sakit tidak, usulan kami ada ruangan tersendiri dengan melibatkan dokter, perawat, relawan. Jadi yang dibutuhkan saat ini, saya sambung lagi, yang dibutuhkan saat ini oleh kami teragasan cuma satu Pak, APD, itu saja Pak. Pak Dokter, saya ingin satu saja, kira-kira kita kebutuhan untuk ruangan isolasi baik yang berisiko maupun sedang itu kira-kira berapa kebutuhannya? Tadi Bapak tadi mengatakan 10, saya rasa itu sudah cukup Pak. Nah tadi setelah kita tahu berapa jumlahnya, baru kita pikir anggarannya berapa. Jadi gini Pak, kami sudah mendapat rencana dari Rumah Sakit Umum Provinsi, tolong dikoreksi Pak Direktur, ada menambah 26 kamar, 26 diperkirakan 2 minggu. Kemudian dari catatan saya, dari Rumah Sakit di Pati Hamzah itu menambah 11 kamar, bukan apa ada 11, tulis 8, 8, sorry. Jadi 26 dikoreksi kalau salah ditambah 8. 35 itu bakal jadi isolasi. Dengan itu tadinya harapan kami supaya tidak banyak biaya yang berkembang. Tapi karena waktu yang mendesak, butuh waktu 2 minggu, makanya alternatif adalah sebelum ruangan 30 sekian ini jadi 34 satu ruangan, siapa tahu kita mendapat pasien kurang dari 2 minggu ini sudah ada kasus antisipasi. Kalau nanti setelah 2 minggu ruangan 34 ini jadi, mungkin ini bisa dipertimbangkan untuk tidak diperpanjang. Ya kira-kira sementara kebutuhannya berapa kamar untuk antisipasi sebelum benar-benar ruang isolasi yang Bapak sampaikan ini belum jadi. Pertama, Pak Ketua, saya minta kepada Pemprov untuk menetapkan SK Rumah Sakit Soekarno sebagai rujukan COVID. Sampai sekarang saya belum terima. Kedua, saya sudah menyiapkan rumah singgah sebanyak 10 rumah, 1 kamar, 1 rumah 2 kamar. Di mana Pak? Di belakang rumah sakit yang ada di belakang sekali Pak. Enggak begini Pak, kita kalau lama-lama, kita survei saja. Pertanyaan saya, bahwa tadi kita kan akan membangun 26 tambah 8, 34 rumah OPD. Sekarang untuk antisipasi tahapan yang namanya isolasi tahapan sebelum rumah jadi, kira-kira kita sudah sepakati itu di Diklat. Saya hanya tanya, tadi kan Bapak mengusulkan Pak, kita butuh ruang angkat sebelum ruang isolasi di rumah sakit ini diselesaikan. Maka kita sepakat, kita
kita minta untuk adanya di Badan Diklat. Pertanyaan saya, berapa kebutuhan ruangannya itu, anggarannya berapa, itu aja pertanyaan saya. Itu aja. Ya Pak. Kira-kira berapa kebutuhannya dan anggarannya berapa? Biar teman-teman DPRD mendengar. Itu saja masalahnya itu. Tahap pertama itu aja. Kalau pengusulan 100 bed Pak. 100 bed. Ya. Oke. Jadi intinya 100 bed itu kita berapkan Pak Dokter? Itu Pak yang kita Ya, artinya Pak. Kalau di Diklat itu 1 bed, ya 1 kamar, misalnya ada 10 bed, ya bisa 10 kamar. Oke. Kira-kira toleransinya masuk nggak Pak? 1 kamar 10 bed Pak? Saya dapat informasi kalau di Diklat itu masuk 1 kamar, itu 2 bed. 2 bed. Oke. Ya. Jadi kita butuh di 50 kamar. Oke, artinya kebutuhan kita 50 kamar. 50 kamar itu asumsinya untuk 100 pasien. Ya Pak. Begitu ya? Asumsi aja Pak Mon, kan kalau kita naikkan juga kan itu kan artinya enggak bakal kita gunakan juga. Baik Pak. Jadi kami sudah menghitung perkiraan untuk makan minum itu 100 orang. Perkiraan kalau itu full, Iya. Ya. Kita anggap pula aja Pak. 30 hari itu 450 juta Iya. per makan 50.000. Iya. Lantas petugas itu kalau kita kali kita butuh sekitar 10 orang Iya. ya, mungkin lebih ini Pak, itu perkiraan sekitar 100 juta Pak untuk petugas. Berapa orang Pak? Lebih dari 10 Pak, 20 orang Pak. Bisa nggak kita taikkan 20 orang? 20 orang sekitar 100 juta mungkin cukup Pak. Pak lebih Pak. Nah sekarang alat kesehatan. Operasional lain Pak, kita masih butuh operasional lain seperti nanti pasang exhaust, pasang yang lain-lainnya, Iya. itu sekitar 200 jutaan. Semua kamar. Operasional yang lain-lainnya. Yang masuk kita tuh Pak, yang kita tanya kata kayak ibu tadi apa namanya? Exhaust. Exhaust itu untuk termasuk itu kebutuhannya apa saja? Pak itu aja. Exhaust saja Pak. Dan nggak ada. Karena ini orangnya sementara itu Pak. Oke. Jadi berapa kebutuhan dananya semua? Sekitar 250, sekitar 800 juta lah. 800 juta. Ya. Nah, jadi oke Bapak Ibu saya hormati bahwa kita sepakat untuk yang namanya ruang isolasi yang ringan kita tetapkan di ruang Diklat dengan asumsi untuk 100 pasien 50 kamar dengan anggaran termasuk dokter perawatan 800 juta. Nah, silakan dikoreksi. Saya mohon Pak, supaya disiapkan Pak, kebutuhannya apa, memang tertulis. Nah kalau tadi apa disampaikan oleh Ketua Edi, mereka ini tidak paham tentang hitung-hitung betul. Mereka ini kan tenaga medis, nggak tahu berapa harga ini, berapa harga ini. Kalau main kira-kira nggak selesai. Jadi saya kira secara tertulis disampaikan nanti siapa di Pemda, di pemerintah daerah yang bikin perencanaan untuk pengadaannya segala macam. Dan itu secepat mungkin. Bila perlu malam ini sampai sore ini kita rapat. Kalau ini memang darurat. Artinya seperti itu. Kalau kita tanyakan Bapak aja nggak tahu berapa harga exhaust. Langsung aja, Pak Mo, sebenarnya harusnya teman-teman di dalam sudah punya hitung-hitungannya Pak. Jadi 100 kurang Pak, tambah 200 tidak begitu. Ada Pak hitung-hitungannya sudah jelas. Baru kita rapat di Banggar sini untuk memutuskannya. Kalau kayak gini kan nggak jelas nih. Bapak juga bingung, dokternya apa lagi kok ditanya. Padahal Badan Diklat Pak tidak sekedar hanya untuk PDP. Amdalnya bagaimana, limbahnya dibuang. Karena ada hitung-hitungan ya Pak Mul. Nanti Pak Mul bingung loh. Mau buang amdal, buang ini limbahnya di mana? Karena Diklat kan tidak diperuntukkan untuk rumah sakit. Berarti ada limbah. Nah limbahnya itu mau dibuang ke mana? Biayanya dari mana? Bukan sekedar makan, minum dan lain-lain ya. Coba di OPD-OPD yang terkait, rapatlah dulu. Anggaran yang bagus-bagus, baru bawa ke sini. Kalau memang malam ini rapat sampai selesai, besok pagi-pagi kita rapat Banggar, ini selesai. Yang pertama Pak Ketua, dasar hukumnya itu melihat status. Sampai hari ini status kita itu siaga, betul ya? Belum darurat. Oke, itu tanggap ya. Di situ. Maka dalam konteks hal siaga ini
perhitungan itu mesti harus teliti. Masih ada proses perencanaan, jangan sampai kita hanya sah-sah saja. Kecuali dia sudah levelnya level anggap yang darurat, maka itu otomatis Pak Gubernur bisa langsung keluarkan dana. Oleh karenanya itu Pak Ketua, saya menyarankan di forum ini, kita semua yakinlah anggota banggar ini pasti setuju berapapun anggaran yang diusulkan, ya kan? Kita berbaik sangka dengan teman-teman ini. Oleh karenanya, saya condong kalau ini kan masih boleh melempar Pak Ketua, ya kan? Kita berikan kesempatan kepada BAPD untuk menghitung secara rinci. Dasarnya ada pertama HPS, kemudian standar belanja dari gubernur, ada pergubnya. Kalau tidak ada pun ada katalog dari LPSI, ini katalog, itu kan jelas itu berapa. Nah, kemudian ditaikkan inflasi karena kebutuhan barang ini kan lagi dikejar orang. Ya berapa kenaikannya? Jadi pada saat kita menyetujui itu ada usulan, ada dasar hukumnya jelas. Nah ini mohon maaf jangan sampai terjadi di kemudian hari. Kita kan berdoa bubble ini tidak ada. Tahu setelah kita sahkan mohon maaf kejadian tidak ada misalkan tentu agar sudah keluar kan gawat juga kita. Nah, kondisi itu. Oleh karena itu Pak Ketua, saya usulkan begitu. Kita berikan kesempatan sekali lagi pada TAPD dan izin. Karena ini juga harus cepat, Saya mengusulkan kepada kawan-kawan Banggar juga bisa memberikan keamanan. Misalkan dalam waktu cepat disetujui oleh pimpinan setelah dapat rumusan itu. Jadi tidak perlu juga rapat mengumpulkan lagi. Kita satu sisi dilarang untuk berkumpul seperti ini. Lalu social distancing. Ini rapat ini ruangan ini tidak representatif. Ya kan? Tidak representatif. Saya lihat itu yang kasus-kasus yang ada di Jawa Barat itu semuanya karena rapat pertemuan tertutup seperti ini. Karena dari AC. Satu orang masuk keluar kita menghirup udara yang sama. Ya kan? Itu. Jadi kejadian di Bogor, kejadian di Karawang, semuanya karena rapat yang tertutup yang berhasil. Oleh karena itu Pak Ketua, setelah kita terima usul itu dari Pak Gubernur, mungkin rapat hari ini ya kan memberikan catatan bahwa apabila dalam hal tertentu pimpinan dapat menyetujuinya apabila dipandang sudah layak. Tapi tetap dilaporkan kepada badan anggaran polisi itu. Saya lebih mengusulkan satu hal yang harus kita perhitungkan Ketua. Selain itu, dampak ini kan kita meminta masyarakat untuk melakukan social distancing di rumah kan. Kita mesti juga memikirkan ekonomi masyarakat kita. Jangan sampai mohon maaf semuanya habis untuk ini, kemudian kita tidak bisa membangkitkan ekonomi masyarakat. Satu sisi masyarakat bertanya, Pak kami dilarang untuk keluar, tapi beras kami ini dari mana? Ini juga harus mesti kita perhitungkan. Ada 2 hari sudah minta waktu dipersiapkan semua anggaran. Tapi kenyataan di sini kita masih berdiskusi. Dan saya nggak tahu porosnya seperti apa. Ya, maka kami diserahkan mungkin Bapak Peri ada masukan dulu. Sebetulnya begini Pak, sudah rumit. Saya pelan-pelan Pak menyampaikan. Kemarin kita sudah membahas dan menyetujui angka 25 termasuk PDP. Sudah ya Pak, selesai. Dan kami mohon Banggar dapat menyetujui itu agar dieksekusi pada hari ini juga. Oke, sudah Pak ya. Kemudian ada tambahan memohon Pak Amri 1 miliar rupiah. Nah yang itu kami sampaikan. Jadi kalau kami tidak siap Pak. 1 miliar rupiah itu karena ada instruksi untuk memberikan tenaga medis, para medis berdasarkan bulanan, bukan yang harian kelas itu. Itu kita butuhkan 1 miliar. Gimana sumbernya? Sumber itu kita mengambil dari DID 26 ya Pak. Berkembang lagi pada pagi ini kawan-kawan, pasti semua saya jelaskan Pak. Berkembang lagi di Pak Mulyono diminta untuk yang menurut Pak Idi dan Ibu apa itu belakang Ibu yang pakai kuliah ya, saya lupa namanya Pak Ketua. Jadi menurut Ibu ini diperlukan untuk PDP yang sifatnya ringan Pak. Di manakah itu? Di Badan Diklat. Diklat itu 108 kamar, yang RIB-nya 90 kamar Pak Wagub. Apakah butuh banyak? Oh tidak juga, hanya perlu egg house fund. Ibu itu kata itu ya, ya. Nah, egg house fund itu harganya 533.000 merek Panasonic, sudah merek Panasonic Pak. Pak Mul tadi dengan sangat cekatan menghitung perlu dana sekitar 800. Uang apa itu? 450 untuk biaya makan pasien yang ditarik dari luar ke dalam, 100 untuk petugas dan sisanya untuk alat. Artinya pada hari ini kita sudah butuh angka 26 miliar 800 juta. Jadi yang 25 yang sudah selesai, dibutuhkan tambahan 1,8, satunya untuk para medis tadi,
dan sisanya untuk yang 800 gitu Pak ya. Adapun Pak Armiani, nanti saya sampaikan saja Pak daripada ditanya lagi. Pak Armiani ini akan jadi beda Pak yang dimaksud diklat tadi di diklat, karena instruksi Pak Mendagri yang Pak Armiani memohon untuk melakukan rehab rumah singgah di belakang rumah sakit. Ada 10 rumah singgah itu rumah kecil-kecil Pak kalau ke belakang itu. Itu dananya dari mana? Dana itu kami harapkan pergeseran DAK, karena memang ketentunya diperbolehkan untuk menggeser DAK bidang kesehatan. Jadi silakan saja Pak. Nah DAK ini namanya spesifik ya, tinggal nanti Banggar, Pak Sekda melaporkan, CAPD melaporkan kepada Banggar. Jadi selesai Pak, DAK yang kita ambil, karena DAK sudah ada. Nah yang ruang isolasi terakhir yang kita bahas di sebelumnya itu sudah clear Pak. Kita mengambil dari BLUD yang ada di Pak Armi sebanyak 2 miliar. Yang kata Ibu Lia tadi, isolasi perlu 500. Jadi pada hari ini yang kita butuhkan Pak Wagub, persetujuan menambah 1,8 miliar untuk tenaga medis, termasuk untuk yang sementara ringan-ringan di badan diklat, karena instruksi Pak Mendagri seperti itu. 1,8 kami mohonkan kepada Banggar. Artinya intinya kita hanya menambah di atas 1,8 M, menambah dari 2,5 M. Sedangkan masukan dari Pak Armi dia menggunakan PDT anggaran yang ada 3 M Pak ya. PUD itu. Hanya yang bisa ditanya Pak, kita ini kan mohon maaf ya, mudah-mudahan apakah standar yang akan dibikin itu dan termasuk standar untuk persiapan yang positif. Sudah ya? Enggak Pak, maksud kita begini Pak. Ya, kita mohon maaf Pak. Ya, kita berharap tidak terjadi. Oh iya. Jika terjadi sudah siap belum ruangan isolasi close-nya itu? Positif. Yang positif. Yang positif belum siap Pak. Nah, maksudnya disiapkan Pak. Ya itu Pak. Itu yang kami siapkan. Kalau memang setuju nanti. Oke, kita setuju. Nah, artinya dana BLUD Bapak kemarin kan. Nah, artinya tahap yang itu untuk persiapan yang positif Pak ya. Ya Pak. Artinya tingkat kualitasnya itu lebih dibanding yang negatif. Gitu kan? Ya. Oke, itu Pak. Dan maka kesimpulannya dana yang diusulkan Pak Ferry itu di angka 1,8, sedangkan usulan dari Pak Direktur Rumah Sakit itu pergeseran menjadi 3M untuk kepentingan pembuatan isolasi yang sifatnya positif, yang namanya ruangan close benar ya. Yang memang benar-benar tekanan negatif yang sudah saya kalkulasikan dengan penyedia dari Jakarta, itu nilainya saya minta di angka 2 miliar. 2 miliar ya, untuk sekarang ini ya. Yang negatif ya. Nah sekarang yang andai kata kita persiapan yang positif sudah ada belum ruangannya? Ya belum Pak. Minta persetujuan ini sekarang. Iya, dananya berapa ya? 2 miliar. 2 miliar. Ya. Pakai dana BUD kalau disetujui. Iya, oke. Pak Ketua. Ya, silakan Pak Ketua. Saya mau tanya, kemarin kita sudah menyetujui kan 800. Itu kan kalau tidak salah untuk yang positif juga. Bukan. Hah? Bukan. Tidak standar Pak. Tidak standar juga. Tidak standar. Jadi belum, mohon maaf, kita catat. Ya. Belum ada ruangan yang standar di kita. Belum ada Pak. Itu ya catat ya. Artinya sekarang kita mau mengadakan yang standar. Yang standar. Butuh anggaran 2 miliar. Sebentar Pak. Jadi 2 miliar itu Pak Direktur, 2 miliar itu untuk 4 ruangan ya? Untuk 2 ruangan, ya Pak. Ya. 1 ruangan isinya 2 Pak. Oke. Itu standar proyek. Standarnya itu ya? Ya Pak. Ya, oke. Ya, jadi sekarang Bapak yang akan dianggarkan sekarang ini ya ide untuk ruangan yang positif. Mungkin Pak Ferry, Ya, sebentar Pak Ferry. Yang positif ya Pak ya, ini diambil anggarannya dari anggaran rumah sakit umum sendiri, bukan menambah Bu, Pak ya. Anggaran rumah sakit ini hanya kita istilahnya tuh dilaporkan saja, hanya dialih nomenklaturnya ada dirubah. Begitu Pak Ferry ya? Ya silakan Pak Ferry. Saya jelaskan Pak Armi dan kawan-kawan. Pak Armi itu punya 3 miliar uang BLUD. BLUD ini BLUD itu non APBD Pak, BLUD sendiri. Dia izin menggunakan, sebetulnya Pak tidak ada kewajiban dibahas karena BLUD ini Pak di luar APBD. Dia menggunakan 2 miliar itu untuk 2 miliar untuk yang ruangan kata Pak Ibu Lia itu yang pressure negatif itu Bu ya.
standarnya betul-betul ada Pak, 2 miliar itu kalau dibangun bahan secepat mungkin. Nah ini kalau yang kata Pak Ketua positif ada, mudah-mudahan tidak ada, itu sudah tertangani. Nah itu maksudnya Pak. Nah 2 miliar itu dia gunakan BLUD, tetapi kawan-kawan di Bangka, saya ingin jelaskan, ketika 2 miliar ditahan dari BLUD, konsekuensinya pada perubahan nanti kita akan mengganti uang 2 miliar itu untuk pengeluaran BHP Pak, barang habis pakai non jasa medik sesuai dengan ketentuannya. Jadi dia laporan dulu Pak, saya gunakan uangnya Pak, karena uangnya cepat digunakan Pak. Nanti di perubahan ganti Pak uang kita untuk masuk ke barang habis pakai, karena BLUD itu hanya digunakan untuk itu. Hanya kebutuhan 1,8, nanti beliau menggunakan anggaran yang ada, nanti pada saat APD kita ganti, itu aja permasalahannya. Ada koreksi, silakan teman-teman DPRD. Terima kasih Pak Ketua. Pak Wagub, Pak Sekda dan rekan-rekan Badan Negara Nasional. Kita pahami bahwa pemerintah provinsi maupun kabupaten kota pada prinsipnya belum siap menanganinya. Dengan alasan saya mendengar tadi keterbatasan peralatan kesehatan, alat pencegahan, terbatas dan ruang isolasi dan sebagainya. Terus kami mohon, sementara waktu Pak sampaikan dengan Pak Gubernur dan Pak Wagub, ini segera kita putus dulu mata rantai virus ini sebelum parah masuk ke provinsi Bangka Belitung ini. Lebih baik kita mencegah daripada kita harus bergelut seperti ini Pak. Mohon kiranya, misal seperti bandar udara, pelabuhan, ini rencana Pak Gubernur kita apresiasi. Cuma rencana, mohon tolong jangan rencana, kebijakan secepatnya dari keputusan. Nah itu. Yang kedua, masalah anggaran yang kita bahas penambahan berapapun kekurangannya pada hari ini, pada prinsipnya anggaran Dewan tetap sepakat Pak. Yang jelas, ini mohon tidak cukup-cukupi. Jangan kita merekayasa, kira-kira, jangan. Nanti ujung-ujungnya tidak bahaya, tidak bersama. Ini mohon maaf Pak, kita dari tadi kita berbicara masalah prasarana saja. Tapi sebetulnya yang ingin saya sampaikan, bagaimana kekuatan tim kita dalam rangka menangani COVID, baik ODP maupun di positifnya Pak. Setelah itu mungkin kami ingin sampaikan juga permasalahan ADP-nya, arti bunuh diri daripada kawan-kawan kita sebagai garda depan yang berhadapan langsung dengan pasien-pasien COVID kita nanti. Yang saya tahu, arti bunuh diri ini hanya bertahan maksimal 8 jam Pak. Itu yang saya dapat informasinya. Maaf kalau salah dikoreksi. Berarti dalam satu tim kita membutuhkan seandainya 8 orang. 8 orang satu tim, berarti kita membutuhkan 8 APD satu hari berkisar 8 jam. Setelah itu ada rolling pergantian lagi 24 jam, berarti 3 kali rolling. Berarti kita butuh satu hari untuk kekuatan kita 24 APD. Dengan kapasitas itu kekuatan personil kita dan kekuatan daripada room kamar yang kita siapkan nantinya. Kalau dijawab nanti Pak, biar kita persiapan ke depan dalam rangka untuk penanganan lebih maksimal. Terus yang ketiga, saya ingin juga menyampaikan dalam rapid test itu ada 2 yang saya tahu, itu ada yang model swab dan PCR. Yang kita butuhkan sebetulnya dari kawan-kawan ini yang rapid test apa sebetulnya yang maksimal untuk mendeteksi corona COVID-19 itu. Mumpung ini masih dalam penyalaan Pak Pimpinan, tolong kawan-kawan dari medis, ID dan kesehatan untuk mendefinisikan rapid test apa yang kita butuhkan dan jangkauannya apa, kelemahan dan kelebihannya baik swab maupun PCR. Jadi banyak informasi yang berkembang bagaimana sosialisasi kepada masyarakat juga perlu kita sediakan, dan juga pencegahan, penyemprotan juga kalau ada perlu biaya semua kita anggarkan. Jadi jangan hanya dari satu sisi saja pengobatan. Saya setuju tadi ada teman bicara bahwa bagaimana Bangka Belitung ini bebas. Kita melihat secara menyeluruh, orang datang apakah SOP-nya sudah standar, perlu biaya atau tidak, ya. Jadi dari dinas misalnya perhubungan
pelabuhan laut, pelabuhan udara diperhatikan juga, itu juga perlu dari pemerintah provinsi dan juga masyarakat kita. Apakah saat ini perlu disubsidi yang benar-benar tidak bisa tidak harus misalnya keluar rumah mencari nafkah dan tidak bisa social distancing. Nah juga harus diperhatikan dari dinas tertentu ya. Jadi saya masukkan dari saya, tolong semua diperhatikan, jangan sampai cepat berkembang. Itu Ketua. Terima kasih. Oke, saya rasa masukan yang pertama kami garis bawahi usulan penambahan anggaran dari 25 itu dari pihak eksekutif itu ada 2 poin. Pertama 1,8 M untuk peruntukan yang sudah sangat keras tadi. Setuju ya? Setuju. Yang kedua usulan daripada Rumah Sakit Umum Provinsi Bangka Belitung itu dipakai uangnya dulu untuk kebutuhan untuk ruang isolasi yang positif sebenarnya nanti akan kita kemudian pada saat di APD sebesar 2 miliar. Setuju ya? Oke, maka untuk berarti prosesnya menjadi 26,8 M ya. Yang satu di luar itu ya. Nah, silakan jawab pertanyaan Pak Refli tadi. Silakan Pak, mungkin Pak Nur yang menjawab. Pak Edi. Ya, silakan Pak Edi. Pak mau sampaikan aja. Silakan Pak. Soal tenaga kesehatan sampai saat ini masih bisa mengcover, saya perlu garis bawahi. Sampai saat ini kita punya ahli paru di Bangka Belitung ini, terutama di Bangka ada 4. Ahli paru ditambah dokter penyakit dalam, masing-masing rumah sakit punya. Masing-masing sampai saat ini dengan masih sedikitnya yang PDP, artinya masih yang dirawat, masih bisa tertangani. Yang jadi masalah tadi benar Bapak cuma APD. Jadi mereka siap bekerja 24 jam, artinya 24 jam, tapi harus dalam lingkungan yang pasti. APD. Mereka bersedia, artinya nggak ada ketinggalan, yang penting kita kerja, yang penting dilindungi. Nah, satu. Kedua, alternatif kedua, kalau tadi outbreak terhadap satu contoh, kami sudah antisipasi seandainya terjadi sesuatu di rumah sakit di Pati Hamzah. Dengan tenaga yang terbatas, kami sudah koordinasi dengan masing-masing ini cabang mendrop dari rumah sakit lain untuk menjadi tim. Yang pertanyaannya kami perajukan ke dinas adalah insentif, itu aja. Itu aja. Jadi kalau seandainya rumah sakit Provinsi Soekarno sudah banyak pasien, kurang tenaga, kami support dan kami buat surat SK dan lain-lain. Cuman saya tadi sampaikan, tolong pertimbangkan anggota kami ada insentif. Rapid test ini kita gunakan untuk yang kontak dekat dengan positif, sementara moga-moga positif kita tidak ada. Lantas kedua untuk nakes, jadi kita prioritaskan untuk nakes kita sendiri. Yang ketiga untuk populasi yang rawan, jadi populasi rawan kita prioritaskan. Nah, khusus untuk APD Pak, kalau rapid test itu hanya satu yang direkomendasikan dari Kementerian Kesehatan. Jadi kalau kita sekarang posisi menunggu Pak, mana yang mendapat izin edar, itu yang akan kita beli Pak. Kalau tidak ada izin edar kami tidak akan beli. Ya, karena itu hanya satu yang direkomendasikan dari Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan memonopoli ini. Ya, sementara merek banyak sekali yang dijual, tapi itu kami tidak bisa beli kalau belum ada izin edar atau rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Yang kedua tentang APD Pak. APD Kementerian Kesehatan membagi 6.600 ke 31 dinkes. Nah, kemarin kami sudah dapat, tapi sedikit kita. Karena yang kita minta kemarin baru dapat 50 sama 50-100 kira-kira yang datang. Ya, 100 APD ini sudah di 2 rumah sakit yang ditunjuk. Nah, kita harapkan nanti dapat lagi dari sini. Tetapi dari BNPB itu akan membagikan 95.000 APD. Nah, kita sudah komunikasi ke pusat, kita dapat 2.000 APD sudah dihubungi. Jadi, ya dari sini kami menganggarkan untuk APD
itu 4,8 miliar, perkiraan sekitar 2.600 APD lagi dari APBD kita yang sudah kita usulkan. Artinya kemungkinan kita akan cukup APD ini dengan kondisi sekitar hampir 5.000 APD. Saya harapkan itu yang bisa kita berikan. Jadi ini tentang rapid test dan APD. Terima kasih. Saya ingin memperkuat terkait dengan relawan. Jadi ada beberapa perawat yang bercerita, mereka ini kan di ruangan non AC dan mereka menggunakan pakaian yang serba panas. Kemampuan manusia itu sebenarnya hanya 4 jam dengan pakaian seperti itu di ruangan AC. Tapi hari ini mereka harus dipaksa lebih dari 4 jam. Maka saya tidak bisa kita menganggap sepele terkait dengan relawan tambahan ini. Dan apakah dana itu juga sudah menambah apresiasi juga untuk para dokter itu dari anggaran yang ada? Apresiasi untuk para dokter dan perawat, karena selama ini kita bahas hanya sebatas dokter juga. Perawat ini luar biasa, mereka bercerita tapi tak mampu lebih dari 4 jam di ruangan AC panas dan segala macam. Sudah, Pak. Ini kita yang paling rendah. Apresiasi itu Sudah. Bukan kunci baju sudah, cleaning service sudah, sopir sudah, security sudah. Semua kita anggarkan 5 dari Oke. yang satu kita tadi Pak. Oke. Yang kedua tadi yang dikatakan oleh Pak Didi itu, misalnya nanti ada kata kebutuhan, misalnya di rumah sakit A ini butuh diperbantu. Apakah sudah belum buka untuk yang nama insentif juga itu Pak Didi? Sudah kita siapkan untuk malam Pak. Bisa nggak gini aja ya, kita 1,8 kita buatkan jadi 2M aja, antisipasi. Saya rasa tidak ada lagi pembahasan anggaran lagi Pak ya. Pas. Kalau capek kita ini yang dibutuhkan sekarang action ya. Itu saja, terima kasih kepada Bapak dari ini, Pak Wagub, Pak itu pimpinan. Saya kata jangan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.